Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini menjelang siang hari biasa dari tim bonsai Benying berada di kebun bonsai Kampung Cigagak, Jalan Cilengkrang 1, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini mohon kita sama-sama belajar memperhatikan bagi para penggemar bonsai, cinta bonsai, programmer bonsai, pemula bonsai, untuk melihat bonsai-bonsai kami yang siap mengikuti kontes bonsai di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Para pemirsa, tentu bagaimana kita bisa memilih bonsai yang siap untuk mengikuti kontes. Kontes ini berbagai macam bisa dilaksanakan oleh teman-teman kita dalam satu kesatuan PPBI. Kami akan mengikuti kontes di kelas bahan, proses, dan regional. Apa saja sih kriteria daripada penilaian kontes bonsai? Jadi penilaian kontes bonsai ini, yang pertama itu dari sisi penampilan, kemudian yang kedua dari gerak dasar daripada bonsai tersebut, yang ketiga keserasian, yang terakhir adalah kematangan. Kemudian dari 4 kriteria itu dinilai sehingga dianggap bahwa bonsai itu apakah kurang, apakah cukup, apakah baik atau baik sekali. Nah, apabila bonsai tersebut dinilai baik sekali, itu nilainya itu 321 sampai 360 ya. Nah, ini berarti ada 4 ya logikanya. Kalau dinilai baik sekali itu sebenarnya sebuah bonsai itu dinilai 100 ya. Dari 4 kali 100, 400 itu sangat super sekali. Sehingga rata-rata kalau sebuah bonsai dari penampilan, gerak dasar, keserasian, kematangan dinilai 80 atau 82, maka dikalikan 4 dia akan mencapai nilai baik sekali. Dari kriteria baik sekali itu nanti juga akan diperlihatkan kembali bonsai-bonsai yang dianggap sebagai the best 10 atau dianggap sebagai the best in show ya, dalam kontes sebuah bonsai. Nah, kemudian bonsai juga dilihat ya dari sisi ukuran ya. Di kita di Indonesia ini mengenal jenis ukuran bonsai ini. Yang pertama itu jenis bonsai dengan ukuran mame ya. Ada juga cito ya, cito dan mame ya. Cito itu kurang daripada 10 cm ya. Kalau mame itu antara 10 ke 15 cm. Kemudian itu small ya, itu small antara 15 ke 30 cm. Kemudian medium antara 30 ke 50 cm, dan di atas 50 cm itu adalah ukuran large. Itu jenis ukurannya. Kemudian bonsai juga dilihat dari gaya, bentuk atau style. Nah, di kita dikenal bentuk yang pertama itu adalah bentuk tegak, tapi ranting-rantingnya bersifat sapu terbalik, atau istilahnya secara umum kita katakan broom. Nah, itu sapu terbalik. Kemudian yang kedua bersifat formal, yang ketiga bersifat informal. Informal itu tegak tapi berkelok-kelok ya, itu informal. Dan kemudian yang keempat miring ya, miring ke kanan atau ke kiri, itu slanting. Nah, kemudian ada bonsai yang mempunyai gerak
jatuh ya, gerak jatuh di bawah daripada dasar potnya, itu bisa semi casket atau casket ya. Kemudian ada gerak jatuh langsung juga, dan juga bonsai juga ada berbentuk wrap ya, dan juga ada bonsai yang berbentuk ketebak angin ya, wind shape ya itu. Dan juga bonsai dibuat seni juga ada yang berbentuk kunjin ya, dia tegak lurus ke atas berkelok-kelok, kemudian bagian atasnya. Dan juga para programmer bonsai atau seni bonsai membuat suatu seni bonsai yang dikatakan seni impresionis atau ekspresionis. Nah itu memang seniman bonsai itulah yang bisa mengejawantakan daripada sisi impresionis dan ekspresionis dari yang bersangkutan. Itu dari bentuk-bentuk bonsai ya. Kita kembali kepada kriteria penilaian kontes bonsai. Jadi yang pertama saya sampaikan penampilan. Jadi apa saja nih penampilan yang bisa kita lihat? Yang pertama adalah keseimbangan optik atau menitik beratkan pada pengolahan rasa dan hal-hal yang tersirat. Jadi begitu kita melihat sebuah bonsai ya, itu rasa kita tuh sudah ini bonsai bagus ya, gitu ya. Penampilan, oh ini bonsai indah. Dan kemudian yang kedua, bonsai ini secara penampilan harus terlihat dalam realitas alam. Realitas alam, jadi berkaitan dengan proses alam yang diolah dengan cermat seperti itu. Jadi ada bonsai itu yang dia tumbuh secara alamiah, penampilan sudah baik, tapi ada juga ikut campur manusia ya sesuai pakem gaya tadi, sama dengan alam yang kita lihat ya. Kemudian yang ketiga dari penampilan itu tentu penjiwaan dan memiliki karakter atau ciri khas ya, kekuatan garis tersendiri. Jadi dari semua bonsai yang ada, apakah bonsai anting putri, apakah sinensis, apakah boxus, apakah santiki, apakah serut, itu akan terlihat penjiwaan karakter dari sebuah bonsainya, dan juga orang yang memelihara atau merawat sebuah bonsai tersebut itu akan terlihat sekali. Nah, itu dari sisi penampilan. Kemudian dari sisi gerak dasar, akar, dan batang. Nah, tadi disampaikan gerak dasar dan batang tidak lepas bonsai itu dari bentuk-bentuk bonsai yang tadi saya sebutkan. Dari mulai bloom, slanting, casket, formal, informal, dan sebagainya. Jadi di situ akan terlihat gayanya. Oh ini gaya bonsai ini slanting. Nah, oh ini informal. Oh ini sapu terbalik. Oh ini semi casket dan sebagainya. Kemudian dari situ akan terlihat juga karakter ciri fisik anatominya. Oh gitu ya. Ciri fisik anatominya benar-benar dia berbentuk slanting, informal dan formal. Kemudian alur gerak anatomi dari akar hingga mahkota, dari mulai akarnya, kemudian batang utamanya, dahannya, rantingnya, ranting dan cucu rantingnya gitu terlihat. Kemudian yang ketiga, keserasian. Keserasian itu yang pertama dilihat adalah sisi kesehatan ya, kesehatan artinya tanaman tampak lebih hijau, urat-uratnya bagus ya, kita tahulah, kita bisa membedakan antara bonsai itu benar-benar sehat dan kuat dan kuat seperti kita melihat orang lesu dan sebagainya. Nah, kemudian dari keserasian antara bentuk bonsai, besarnya bonsai ya, tingginya bonsai, lebarnya bonsai, suatu perantingan itu harus serasi diletakkan dalam sebuah pot, wadah ya, itu harus serasi. Kemudian keserasian itu tentu bisa dilihat dari perspektif cara pandangan, oh ini sudah serasi. Kemudian proporsi tata ukuran besarnya dan bentuknya, kemudian harmoni dan keindahannya gitu. Kemudian dari keserasian juga kesan tua, teksturnya, dan juga warna kayu yang alami ya. Kemudian yang terakhir adalah kematangan. Nah, kematangan ini dilihat dari mana? Yaitu pertama dari akar ke batangnya, kemudian ke cabang, ke ranting, dan ke daunnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang bisa dilihat ya, bahwasanya bonsai itu baru bayi atau remaja, kemudian sudah dewasa ya, dan juga artinya sudah sangat matang sampai kepada cucu-cucu rantingnya. Kemudian keseimbangan ekonominya, tentu dimensi dan komposisinya
yang membentuk suatu bonsai yang harmoni ya dan indah. Jadi itulah kriteria penilaian kontes bonsai. Dan ini memang artinya kita sebagai penggemar bonsai seperti saya, hobi bonsai ya, selain sebagai petani, sebagai penjual juga ya, sebagai hobi juga, inilah kewajiban kita bagaimana mempelajari sebuah bonsai yang pantas untuk disertakan dalam kontes bonsai. Adapun soal hasil, artinya bagaimana kewenangan daripada juri-juri bonsai. Dan kami merasa yakin juri-juri bonsai itu sudah mempunyai sertifikasi, artinya sudah teruji bagaimana mengenal sebuah bonsai dengan baik sekali. Demikian para pemirsa, pecinta, penggemar, programmer, ya, dan juga para kolektor bonsai, ya, yang bisa kami sajikan berdasarkan literatur yang kami baca dan kami pelajari. Sekarang kita akan mempraktekkan bonsai-bonsai. Baik para pemirsa, kita lihat ya bonsai-bonsai kami dari tim Cibenying yang akan ikut serta di kontes bonsai 2 bulan yang akan datang di Kota Pegadaian, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Kita lihat di sini ada rekan kami seperti biasa. Ada Kang Cep.